teman-teman, selamat datang di channel Agnes. Perkenalkan, saya Farhan Farroji, selaku tutor di Fisika SE. Di video kali ini kita akan membahas hukum gas ideal dan teori kinetik gas. Oke, hukum gas ideal dan teori kinetik gas. Let's go, ini daftar isinya. Ada banyak hari ini, tapi yang nomor 3 ini sebenarnya udah dibahas di pertemuan sebelumnya, jadi gak akan dibahas lagi di sini. Oke, langsung aja. Jadi, sesuai stoikiometri, reaksi-reaksi di kimia itu terjadi di proporsi tertentu. Dan proporsinya ini tuh terkait jumlah molekul atau zatnya, bukan massa atau apapun gitu ya. Nah, tapi karena molekul itu kecil, jadi butuh sebuah satuan untuk menyatakan jumlah molekul yang besar gitu ya. Sampai kita bisa lihat sendiri dan bisa eksperimen sendiri. Nah, satuan itulah si molnya itu, si mol itu sendiri. Ya, si mol itu satuannya maksudnya. Mol satuan, salah satu dari 7 satuan dasar internasional didefinisikan sebagai ini. 1 mol adalah jumlah atom lalala. Ya, jadi mol itu sebenarnya jumlah atom ya. Jumlah atom dalam sampel karbon 12 sebesar 12 gram. Jumlah atomnya berapa? Nah, ini. Lewat eksperimen didapat angkanya segini. Jadi 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, besar banget ya. Oke, sederhananya mol itu kayak lusin aja sebenarnya. Kayak 1 lusin itu 12 buah atau 12 biji gitu. Kalau 1 mol yaitu segini angkanya. Ya, biar lebih ngerti lagi bisa coba perhatiin ini. Oke, tadi definisi 1 mol itu jumlah atom karbon sebesar 12 gram. Ini ada atom karbon ceritanya yang seberat 12 gram. Nah, secara definisi jumlah karbon ini tuh 1 mol gitu kan. Oke, dalam satu karbon itu, satu karbon 12 itu ada 6 proton dan ada 6 neutron. Buat elektronnya itu gak ngaruh ya. Karena masanya juga relatif kecil, jadi kita bisa abaikan. Oke, terus massa satu proton, ini massa proton, itu kurang lebih sama dengan massa neutron, yaitu sebesar ini, 1 atomic mass unit disebutnya. Oke, ke sini sekarang. Dalam satu karbon itu kan tadi ada 6 proton. Dalam 1 mol karbon, berarti kita punya 6 mol proton dan 6 mol neutron. Elektron gak dianggap karena masanya relatif kecil banget ya dibanding si proton sama neutron. Oke, jadi dalam 1 mol karbon itu ada 12 mol atomic mass unit. Nah, ini juga kenapa ini juga jadi alasan kenapa yang dipilih itu 12 gram, didefinisikan sebagai 12 gram. Kenapa bukan angka yang lain gitu, kayak 10, 100, atau berapa gitu. Karena si 12 gram ini sama nih, kayak si atomic mass unitnya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan kalau 1 mol atomic mass unit itu sekitar 1 gram. Bukan sama persis karena ini, tapi biasanya di soal-soal juga disederhanakan gitu ya, biar gampang. Oke, ini bakal berguna buat ini, nentuin massa molar. Massa molar itu adalah berapa berat dari 1 mol, gitu aja sih. Ada berapa berat molekul atau atom dalam 1 mol. Massa molar itu akan berfungsi buat nanti kita ngubah dari satuan mol ke gram. Ngubah-ngubah dari mol ke gram dan dari gram ke mol gitu-gitu. Oke, kita bisa nentuin nih. Coba si karbon dulu. Karbon 12, isotop 12 ya. Itu berapa molar masanya? Massa molarnya. Massa molar itu berapa gram per mol. Jadi dalam 1 mol ada berapa gram. Karbon 12 ini ada di definisi nih. 1 molnya itu 12 gram. Berarti ya udah, karbon 12 ini sama dengan 12 gram per mol. Nah, gimana kalau oksigen 16? Oksigen 16 ini itu punya
6 proton karena dia oksigen, dan 16 ini tuh ngomongin atomic mass sebenarnya. Jadi ada, ini ada 8 ya, ada 8 proton. 16 ini tuh sebenarnya proton plus neutron. Jadi ya ini ada 8 neutron dan 8 proton. Dengan kata lain dia punya satu oksigen itu punya 16 atomic mass unit. Ya, segini atomic mass unit gitu ya. Nah, pertanyaannya 1 mol oksigen ada berapa gram? 1 mol oksigen ada 16 mol atomic mass unit. 1 mol atomic mass unitnya ada 1 gram. Berarti kalau 16 mol atomic mass unit ada 16 gram per mol. Oke, jadi massa molar dari oksigen 16 itu segini, sekitar segini. Kalau kalsium 40 ada 40 gitu, dan seterusnya. Yang lain juga begitu ya. Ngikutin sih massa ini aja. Mungkin detail kecil juga, kalau karbon itu sama dengan, karena sesuai definisi, kalau sisanya itu ya sekitar atau mendekati nilai ininya gitu. Oke, lanjut. Bilangan Avogadro. Ya, ini informasi aja. Na yang tadi disebut bilangan Avogadro, yang 6 ini. Diambil dari nama ilmuwan Italia, si Avogadro, yang menyatakan ini bisa dibaca. Terus ini ada jumlah N mol yang terkandung dalam sampel zat apapun sama dengan rasio jumlah molekul N dalam sampel terhadap jumlah molekul. Ini juga cukup jelas, sama kayak gini aja sebenarnya. Misal ada 24 buah, ini ada berapa lusin sih? Ya berarti kan tinggal 24 dibagi 12 kan. Ini juga sama, kalau misalkan ada misalkan 12 miliar molekul, ini ada berapa mol? Ya tinggal dibagi ini si Avogadro number, 6,02 kali 10 pangkat 23, buat dapetin berapa ininya, ada berapa molnya gitu. Oke, lanjut. Kita dapat menemukan jumlah N mol dalam sampel dari massa sampel dan massa molar atau massa molekul. Kayak ini buat nyari N mol juga tapi pakai massa. Ini juga cukup jelas ya. Misalkan ada ini 120 gram karbon, ada 120 gram karbon, berapa molnya? Ada berapa mol dalam 120 gram karbon gitu. Oke, kita tahu kalau molarnya itu, molar si karbon itu tadi ada 12 kan. Dia itu ada 12 gram per molnya. Kalau dia ada 120 gram, ya berarti tinggal 120 dibagi 12 aja kan. Yaitu 10. Jadi ada 10 mol. Gitu. Ini persamaan di atas menggunakan fakta bahwa massa dari 1 mol adalah hasil kali massa dari 1 molekul dan jumlah molekul, dan dikali Na. Ya, ini juga persamaan yang cukup jelas juga ya. Misalkan ada M kecil itu massa 1 molekul, misalkan massa 1 molekul itu 2, massa 1 mol itu berapa? Ya berarti tinggal 2 dikali mol. Mol itu kan ini tadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu. Kita lanjut, gas ideal. Ini bisa sambil baca. Tujuan materi dalam bab ini untuk menjelaskan sifat makroskopis gas dalam kaitannya dengan perilaku molekul atau sifat mikroskopis gitu. Makroskopis contohnya tekanan itu bakal berhubungan sama tumbukan si molekul-molekulnya. Suhu bakal berhubungan sama energi kinetik si molekul-molekulnya. Terus tadi pengen menjelaskan sifat gas, terdapat pertanyaan nih, gas yang mana gitu kan. Karena gas itu kan beda-beda, ada interaksi tarik menariknya beda-beda, ada masanya beda-beda gitu. Oke, ini bisa dibaca juga. Intinya ada penemuan kalau kerapatannya cukup rendah, gas itu mematuhi hubungan ini, hubungan gas ideal. Terlepas dari jenis gasnya gitu ya. Kenapa? Salah satunya karena kalau dia
kerapatannya rendah, jarak antar molekul atau atomnya itu kan jauh. Jadi bisa dianggap tidak ada interaksi tarik-menarik antar si molekulnya gitu. Jadi dia memenuhi asumsi gas ideal. Kayak ini hubungannya, persamaannya. P itu tekanan, V besar volume, N itu jumlah zat dalam mol, R konstanta gas, ini nilainya. T itu temperatur, pakai Kelvin ya. Oke, terus ini bisa dibaca-baca juga sebenarnya. Intinya ada bentuk lain dari ini, yang mana pakai konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann itu didefinisikan sebagai ini, R besar dibagi bilangan Avogadro. Ini dua-duanya konstanta ya, jadi K juga konstanta, konstanta Boltzmann. Nilainya itu ini. Ini bisa dibaca juga, intinya kalau kita pakai konstanta Boltzmann, N-nya itu pakai N besar, ini jumlah molekul atau jumlah zat. Kalau pakainya R yang ini konstanta gas, pakainya N kecil. N kecil itu jumlah zat juga, cuma dalam mol, satuannya dalam mol gitu. Kita lanjut lagi. Di sini kita bakal nyari persamaan tekanan berdasarkan kecepatan mikroskopik si molekul-molekul gasnya. Oke, tekanan itu seperti yang udah kita tahu rumusnya ini ya. Gaya dibagi luas penampang atau areanya, dan karena tekanan itu sama di semua titik, dan kalau di buku ini atau di PPT ini itu pakainya ini ya. Kita bakal nyari yang di kasih warna kuning ini. Jadi areanya itu tinggal, karena ini kubus dengan panjang sisi L, jadi areanya L kuadrat. Nah sekarang gimana buat nyari F-nya? Nyari gayanya kita bisa pakai persamaan impuls. Impuls itu sama dengan perubahan momentum, sama dengan gaya dikali selang waktu ya. Oke, ini bisa sambil dibaca. Bayangin ada sebuah molekul gas bermassa M dengan kecepatan V. Dia berarti punya momentumnya banyak ya ke segala arah. Ya, dia bersifat elastis, ini bisa sambil dibaca juga. Ketika molekul bertumbukan dengan dinding yang diwarnai, yang kuning ini, satu-satunya komponen kecepatan yang berubah, komponen X. Dan komponen tersebut terbalik, ini berarti satu-satunya perubahan momentum adalah sepanjang sumbu X, jelas ya. Dan perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Perubahan momentum, ini momentum akhir dikurangi momentum awal. Yang awalnya bergerak dengan kecepatan V, dia setelah bertumbukan berubah jadi negatif V. Gitu ya. Jadi perubahannya itu sebesar ini, negatif 2M V kuadrat. Tapi negatif itu berarti gaya yang dikasih sama ini ya, gaya yang dikasih sama si dinding. Tapi yang bakal dipakai di sini itu gaya yang dikasih sama si gas ke dinding. Jadi yang dipakai positif ya untuk seterusnya. Jadi jangan bingung sama negatif positifnya, tapi besar perubahan momentumnya sebesar 2 kali mvx. 2 dikali momentum si komponen X ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Molekul akan berulang kali menabrak dinding yang diwarnai. Ya dia bakal nabrak-nabrak terus kan. bakal nabrak lagi si dinding yang di kuningnya dalam selang waktu tertentu. Karena kita pengen nyari rata-rata gaya, jadi waktunya, selang waktu yang dipakai itu jarak selang waktu antar tiap tumbukan. Itu tinggal pakai ini aja, GLB aja. Waktunya itu berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 2L kan. Ini ada 2L. Dibagi kecepatan di komponen X-nya. Ini tuh waktu antar tumbukan ya. Jadi setelah dia numbuk, dia bakal berjarak 2L, numbuk lagi, 2L lagi, numbuk lagi gitu. Nah ini untuk waktunya. 2mvx, F-nya masih F, delta T-nya disubstitusi ya, yang ini, 2L dibagi Vx. Delta T,
F sama dengan 2 M Vx, delta T-nya di bawah, delta T-nya diubah jadi 2L per Vx, 2L per Vx. Terus ini Vx-nya bisa ke atas, Vx dikali Vx jadi Vx kuadrat, sama 2-nya di sini dicoret. Jadi gaya rata-ratanya sebesar ini, massa dikali Vx kuadrat dibagi L. Nah, gayanya udah dapat, sekarang tinggal dibagi sama areanya. Tekanan itu gaya dibagi area, areanya L kuadrat. Jadi L kuadrat dikali L jadi L pangkat 3. Dan itu tuh untuk satu molekul. Satu molekul gas. Kalau banyak molekul ya tinggal dijumlah-jumlahin aja tekanannya. Jadi rumus ini ditambah-tambah terus. Oke, ini P1 tambah P2 seterusnya sampai Pn. Massa dibagi L kuadrat itu konstanta jadi bisa keluar. Dapatlah ini. Massa per L pangkat 3 Px1 kuadrat ditambah seterusnya sampai N. Terus ini ada, kita bisa ubah lagi nilai ininya. Jadi ini N itu jumlah gasnya, Px kuadrat rata-rata. Atau cara melihatnya bisa gini juga. Kayak Px rata-rata itu kan berarti jumlah total dibagi N. Ya, ini N-nya pindah ruas aja. Jadi dapat persamaan ini. Nah, ini semua bisa diubah jadi ini, substitusi nilai ini. Jadi ini sama L pangkat 3 itu kan volume, jadi bisa diubah juga. Dan dapatlah ini, persamaan si tekanannya, udah selesai. Tekanannya sama dengan massa dibagi volume dikali jumlah molekul dikali Px kuadrat rata-rata. Ini kayak variasi persamaannya aja. N ini bisa diubah lagi dengan pakai persamaan yang ini, yang udah dapat dari di atas tadi yang Avogadro. Dan dapatlah ini. Terus M dikali Avogadro juga molar, jadi bisa diubah lagi. Persamaannya dapatlah yang ini. Tapi ini 3 bentuk ini sama aja. Kalau di sini berarti N itu massa dalam mol, jumlah zat dalam mol, M itu molar, dibagi volume, ini kecepatan dalam X, kecepatan sebuah X rata-rata. Oke. Lanjut, kita bakal masih ngelanjutin persamaan yang tadi. Aduh. Oke, lanjut lagi. Tadi itu belum selesai ya, soalnya masih di komponen X doang. Oke, lanjut. Jadi untuk setiap molekul berlaku persamaan ini. Kecepatan kuadrat sama dengan kecepatan di sumbu X kuadrat ditambah kecepatan sumbu Y kuadrat tambah kecepatan di sumbu Z kuadrat. Ya, ini Pitagoras aja. Terus karena ada banyak molekul dan semuanya bergerak dalam arah acak, jadi gak ada kecenderungan untuk lebih cepat di X, lebih cepat di komponen Y gitu. Jadi secara statistik nilainya itu sama. Kayak gini, nilai rata-rata si X, Y sama Z itu sama. Ini ada simbol bar gini, maksudnya rata ya. Ini sama kayak gini, maksudnya. Ya, jadi persamaan yang ini bisa ditulis sebagai ini. V kuadrat sama dengan 3 Vx kuadrat, karena nilainya sama. Ini sama semua. Oke, atau Vx kuadrat sama dengan, ini pindah ruas ya, jadi sepertiga V kuadrat. Nah, persamaan ini bisa disubstitusi ke yang ini, yang terbaru tadi. Jadi Vx kuadratnya berubah, jadilah dapat yang ini. Ada sepertiganya sama ininya udah bukan di X lagi nih. Udah V, jadi V si molekulnya, bukan di X doang. Oke, terus ada istilah, kita ke sini dulu. RMS, apa bedanya sama kecepatan rata-rata? Itu bisa lihat ini. Misal ada angka nih. Kalau rata-rata itu kan tinggal dijumlah, terus dibagi
jumlah banyak angkanya kan. Kayak gini. Kalau RMS itu kepanjangannya root mean square. Jadi datanya itu bakal di square dulu, dipangkatkan 2 dulu, baru dibagi, baru di min, dibagi sama banyaknya data, dibagi 5, terus diakarkan, di root gitu. Nilainya bakal lebih gede dari rata-rata biasa ya, soalnya dia dikuatkan dulu. Nah, yang mana sih tadi? Oh, yang ini. Pi kuadrat rata itu kan didapat dari ini ya, V kuadrat 1 ditambah V kuadrat 2 ditambah V kuadrat 3 sampai N dibagi N. Itu tuh sama dengan V kuadrat rata. Nah, ini kalau diakarkan semuanya, itu kan ini VRMS kan, ini bentuk VRMS. Jadi ini sama dengan VRMS. Tuh di square, di min, terus diakarkan. Nah, ini sama ya kayak gini. Akar dari V kuadrat rata sama dengan kecepatan RMS. Kalau ini dipangkatkan 2 ke 2 ruas, dapatlah V kuadrat rata sama dengan V kuadrat RMS. Atau VRMS kuadrat sih betulnya. Nah, ini V kuadrat rata bisa disubstitusi, diubah jadi yang ini. V kuadrat rata sama dengan VRMS kuadrat. Nah, jadilah dapat persamaan yang ini. Gitu. Nah, itu udah selesai untuk persamaan tekanan berdasarkan kecepatan molekul gasnya gitu. Terus ini ngehubungin persamaan tadi, ini masih dilanjut sebenarnya. Ngehubungin persamaan yang ini dengan persamaan gas ideal untuk dapat persamaan kecepatan VRMS berdasarkan temperatur gitu ya. Ini tinggal substitusi aja. Ini VRMS bisa dipindah ruas, di isolasi di kanan. Jadi 3V-nya ke atas, N dibagi M dibagi molar, dapatlah ini. Terus diakarkan ya, karena V-nya kuadrat. Nah, tekanan dikali volume itu bisa disubstitusi, diubah dari persamaan gas ideal yang ini. Diubah jadi nRT. Ini P sama V-nya diubah jadi nRT. Terus N-nya bisa dicoret, dapatlah rumus yang ini. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke energi kinetik translasi. Ya, nyari persamaan energi kinetik. Ini juga bakal pakai persamaan-persamaan yang tadi, masih berhubungan. Oke. Jadi dalam gas itu bakal terjadi tumbukan, dan setiap bertumbukan kecepatannya pasti berubah ya, tiap bertumbukan sama molekul lain. Energi kinetik translasi itu rumusnya setengah mv kuadrat energi kinetik rata-rata. Rumusnya yang ini. Oke. K rata itu energi kinetik rata-rata untuk satu molekul gas. Itu rumusnya ini. Ini sebenarnya ada kesalahannya. Ini bukan di X. Ya, berarti energi kinetik rata-rata ya setengah mv kuadrat rata-rata aja. Ini gak pakai X ya. Ini juga enggak. Oke, terus karena ini konstanta, jadi bisa keluar aja. Kita lanjut lagi. Ini kita bakal nyari persamaan energi kinetik. Ini bakal berhubungan sama yang tadi juga. Persamaannya bakal dipakai lagi. Energi kinetik translasi ya berarti energi kinetik akibat gerak translasi, bukan gerak rotasi atau osilasi gitu. Ya, ini energi kinetik yang kita kenal selama ini juga sih. Oke. K rata energi kinetik rata-rata sama dengan ya energi kinetik rata-rata. Oh, ini tuh ada kesalahan ya. Ini gak ada X di sini. Ya, ini kecepatan rata-rata si molekulnya aja. Oke. Ini kalau dijabarin tuh kayak gini. Kinetik rata-rata sama dengan kinetik molekul 1, kinetik molekul 2, seterusnya sampai N dibagi N. Terus karena setengah sama M itu konstan, jadi dia bisa keluar setengah M. V 1 kuadrat
V1 kuadrat, V2 kuadrat gitu seterusnya sampai N. Nah itu tuh sama kayak ini. Ini dijabarin tuh bakal kayak gini. Nah, kalau yang ini. Nah terus ini mungkin ingat ya tadi sangat mirip dengan kecepatan RMS. Kecepatan RMS itu kan bakal V kuadrat, dikuadratin dulu sampai Vn kuadrat dibagi N, tapi diakarin. Kalau di sini gak ada akar ya, jadi ini dikuadratin kedua ruas. V kuadrat RMS sama dengan ini. V1 kuadrat tambah V2 sampai N per N. Nah ini sama kan bentuk ini sama kayak gini. Jadi ini tuh bisa diganti jadi setengah M V kuadrat RMS. Nah V kuadrat RMS ini tadi kita udah dapat persamaannya. Nah yang ini tinggal disubstitusi aja. Akar 3RT dibagi M. Nah akarnya ngilang karena ini kuadrat ya. Jadi K-rata, energi kinetik rata sama dengan setengah M ini 3RT per M. Terus ini massa. Molar dibagi massa molekul merupakan bilangan Avogadro. Jadi ini karena dia M dibagi molar, jadi Avogadro-nya di bawah ya. Terus konstanta gas dibagi Avogadro itu sama dengan konstanta Boltzmann, jadi yang bisa diubah juga jadi K. Dan dapatlah persamaan ini. Energi kinetik itu sama dengan 3/2 konstanta Boltzmann dikali temperatur. Jadi energi kinetik itu sangat berhubungan sama si temperatur. Gitu. Oke, lanjut lagi jarak bebas rata-rata. Ini penjelasannya bisa dibaca-baca sendiri. Aku bakal jelasin intinya aja. Oke, jarak bebas itu adalah jarak yang ditempuh molekul di antara tumbukan. Ini misalkan dari sini, contohnya dari sini ke sini, itu jarak bebas. Dari sini ke sini, karena tumbukan lagi itu jarak bebas. Kalau jarak bebas rata-rata ya jarak rata-ratanya, rata-rata dari si jarak bebas itu. Oke, jarak bebas rata-ratanya berapa? Itu persamaannya ini, rumusnya ini. Lambda itu jarak bebas rata-rata sama dengan 1 per akar 2 pi d kuadrat. D itu diameter molekul, N itu jumlah molekul, Pi itu volume. Nah ini rumus pada kondisi real ya. Pada kondisi real persamaannya ini. Nah terus di PPT ini tuh bakal menurunkan rumus jarak bebas rata-rata tapi dengan beberapa asumsi. Jadi bakal agak beda sama yang ini. Oke, sekarang kita coba menurunkan rumus jarak bebas rata-ratanya dengan asumsi yang tadi. Oke, asumsinya itu yang ini. Jadi molekul gasnya diam, molekul gas yang lainnya diam, jadi satu doang gitu yang gerak. Kalau yang tadi itu berarti ini doang yang gerak, sisanya diam gitu. Sama N per V-nya sama. N itu jumlah molekul tiap volume ya maksudnya. N per V. Jumlah molekul tiap V-nya sama. Jadi misal aku punya suatu volume kayak gini, misal tabung. Oke. Nah aku bawa kemanapun ini bakal sama gitu. Jumlah molekul yang di dalamnya gitu. Maksudnya gitu. Ya intinya molekulnya tersebar rata gitu aja sih. Nah, lambdanya atau panjang atau jarak bebas rata-ratanya sesimpel ini. Panjang lintasan selama delta T dibagi jumlah tumbukan selama delta T. Gitu ya. Itu bakal dapat jarak bebas rata-rata kan. Masuk akal juga. Nah, panjang lintasan selama delta T itu tinggal pakai GLB aja, rumus jarak kecepatan dikali delta T. Tuh, sekarang gimana dengan si jumlah tumbukan selama delta T-nya? Nah, ide yang ini lumayan ini sih. Ini yang lumayan apa ya, harus dicerna gitu. Ide dapatnya jumlah tumbukan selama delta T. Oke. Coba bayangin ini ada molekul, yang lainnya diam ya, ini doang yang gerak. Molekul ini bakal terjadi tumbukan ketika ada molekul lain yang jaraknya itu
jarak pusatnya sepanjang D gitu ya. Jadi diameter kan D, setengah dari sini ke sini itu kan setengah D. Berarti antara pusatnya itu sepanjang D gitu ya. Bakal terjadi tumbukan, ulangi lagi, bakal terjadi tumbukan ketika titik pusatnya sepanjang D atau backshell. Nah, ini kita bisa lihatnya begini juga, kayak ganti sudut pandang. Sekarang molekulnya itu sebesar, maksudnya radiusnya sebesar D. Jadi ukurannya nambah 2 kali lipat. Yang tadi itu radiusnya setengah D, yang sekarang radiusnya atau jari-jarinya itu D. Sedangkan molekul yang lain itu titik. Nah, berarti kalau di sini akan terjadi tumbukan ketika titiknya itu masuk radius D gitu kan. Kalau dia masuk radius D berarti terjadi tumbukan. Nah, terus bisa dibayangin juga kalau si molekul ini bergerak, dia kan bakal gerak terus mantul-mantul gitu ya. Itu bakal terjadi tumbukan ketika ada molekul, ada titik yang masuk ininya, masuk apa sebutannya, jejak proyeksi yang dilalui oleh si molekul gitu ya. Jadi si molekulnya bergerak, jejaknya itu kayak seolah ada tabung gitu kan. Nah, titik yang berada di volume tabung ini, nah itu bakal terjadi tumbukan. Nah, berarti jumlah tumbukan selama delta T itu sama dengan jumlah molekul yang berada dalam volume ini. Volume tabung yang ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jumlah tumbukan selama delta T itu jumlah jumlah molekul yang berada di dalam volume. Berarti kalau kita punya N per V, N besar ya, N per V itu jumlah molekul dalam satu volume, karena volumenya itu yang ini, berarti tinggal dikali V aja. Kayak ini tuh jumlah molekul dalam volume, ini tuh volumenya, volume si tabungnya. Volume tabung itu berarti apa? Luas dikali ini kan. Luasnya, berarti luas lingkaran, VR kuadrat. R-nya itu D, ya. Jadi V D kuadrat dikali panjang. VR kuadrat kali tinggi, atau panjang ya ini. Nah, ini besarnya berarti bakal sama kayak lintasannya ya, yang ini, panjang lintasan. Dikali V kali delta T. Itu untuk panjang lintasannya. Nah, ini bisa dicoret, V sama delta T juga sama. Jadi dapatlah 1 per V D kuadrat N per V. Nah, ini kalau dilihat tuh sama persis kayak yang ini. Bedanya cuman di akar 2-nya aja. Yaitu terjadi karena yang ini pakai asumsi ini. Yang ini pada kondisi real. Gitu, itu untuk jarak bebas rata-rata. Oke, lanjut lagi, ada kecepatan rata-rata, kecepatan RMS, dan kecepatan paling mungkin. Oke, buat ngebedainnya, coba lihat ini dulu. Ini misalkan ada 10 molekul gas gitu, dan punya kecepatan masing-masing 2, ada yang 3, 3, 3, 3, ada yang 5, 5, 7, 7, 11 gitu. Kalau pengen nyari kecepatan rata-rata, itu kan tinggal ditambah semua bilangannya, tambah 3, seterusnya sampai 11. Dibagi banyaknya gas, ini ada 10, jadi bagi 10. Nah, kecepatan rata-rata ngitungnya bisa gini juga. Kecepatannya 2 dikali peluang si kecepatannya 1 per 10, karena 2 itu cuma 1 dari 10, ditambah 3 dikali, nah yang 3 ada 4, 1, 2, 3, 4, 4 per 10 kali 5, itu ada 2 per 10, ya gitu ya, sampai yang terakhir ada 11.
itu ada muncul 1. Ini kalau di statistik disebutnya rata-rata berbobot. Ya gitu, buat nyari V rata itu bisa nyarinya pakai 2 cara ini ya. Oke, buat RMS sebenarnya udah dijelasin di sebelumnya tapi gak apa-apa. Di RMS itu nilainya itu dulu ya, dipangkatkan dulu 3 pangkat 2 sampai 11 pangkat 2 dibagi 10 terus diakarkan untuk PRMS. Kalau P paling mungkin atau simbolnya PV, kecepatan probability, mass probability, itu tinggal cari, lihat modusnya aja. Peluang paling tinggi suatu molekul itu kan 3 itu ada 4. Jadi kecepatan paling mungkin yang dimiliki suatu molekul itu 3. Ya, gitu aja. Jadi kecepatan yang kemungkinannya paling tinggi. Nah, tapi ini contoh ngarang aja ya angka-angka ini. Contoh kalau distribusi realnya, distribusi kecepatan realnya itu dijelaskan sama persamaan Maxwell-Boltzmann. Yang ini nih. Ini contoh grafiknya. Di sumbu X ada kecepatannya, terus di sumbu Y itu disebutnya kerapatan probabilitas. Sebenarnya fungsi kerapatan ini materi statistika ya, jadi mungkin belum terlalu familiar. Tapi gak apa-apa, di sini gak terlalu detail juga. Yang penting dan harus tahu itu luas daerah di bawah kurvanya itu kemungkinan suatu molekul punya kecepatan V tersebut. Jadi misalkan di grafik yang ini yang hijau ini, berapa peluang suatu molekul punya kecepatan 400 sampai 600 meter per detik gitu ya. Nah, buat nyari peluangnya tinggal ngitung luas ini aja. Tinggal pakai integral buat nyari luas ini ya. Gitu. Oke, ini bisa dibaca-baca sendiri. Buat nyari kecepatan rata-rata sekarang yang ini, cara ngitungnya begini. Sebenarnya ini konsepnya sama persis kayak yang tadi yang ini. Kecepatan dikali sama peluangnya. Nah, ini tuh integral dari 0 sampai k hingga. Ini kecepatannya. Ini tuh kan luas di bawah kurva ya sebenarnya. Jadi ini peluangnya gitu. Ini kalau dihitung, kalau diintegralkan, kayak itu fungsi yang Boltzmann tadi yang ini. Kalau dihitung, nanti bakal dapat ini. Kecepatannya bakal didapat rumus ini. Ya di sini gak dijelasin sedetail itu ya, buat penurunannya. Tapi itu buat dapetin persamaan V rata. Kalau VRMS udah kita turunkan di slide sebelumnya ya, yang ini. Jadi gak perlu jelasin lagi. Terus ada PV, V most probability, yang kecepatan paling mungkin. Kayak kalau dilihat di grafiknya, kecepatan paling mungkin itu kan di ini kan, kecepatan yang luasnya paling tinggi ya, yang ini pasti yang paling tinggi kan. Nah, kalau di sini yang ini yang ini paling tinggi. Dan di paling tinggi ini kan stasioner, bisa dilihat. Karena dia stasioner, jadi tinggal dicari kecepatan yang turunan P pertamanya itu sama dengan 0. Tinggal dihitung, nanti dapatlah rumus kecepatannya itu ini. Gitu. Ya ini bisa dibaca-baca lagi, tapi intinya yang udah aku jelaskan tadi. Oke, lanjut. Ekspansi adiabatik gas ideal. Di sini intinya ya adiabatik itu proses yang tidak ada kalor, Q sama dengan 0. Kalor itu perpindahan energi panas ya. Bisa terjadi dengan menjalankan proses dengan sangat cepat. Jadi gak ada waktu buat kalor masuk atau keluar. Atau dengan melakukan dalam wadah yang terisolasi dengan baik. Ya, yang tidak bisa mengaliri panas gitu. Di ekspansi adiabatik terjadi berlaku persamaan ini. P itu tekanan, V volume, pangkat gamma. Gamma itu ini. Rasio kalor jenis molar itu sama dengan konstanta. Ya, jadi berlaku ini. PV awal sama dengan PV akhir gitu. Pangkat gamma ya. Dan bentuk ini bisa diubah juga dengan substitusi tekanan pakai persamaan gas ideal.
Jadi tekanannya ubah jadi nRT per V volume. Volume pangkat gamma dibagi volume itu sama dengan volume pangkat gamma kurang 1. Temperaturnya tetap temperatur. Terus ini ada NR itu kan konstanta. Jadi dia bisa pindah ruas ke sana. Konstanta dibagi konstanta. Tetap konstanta. Ya konstantanya beda sama yang di awal ya. Dan berlaku juga ini. Temperatur V awal sama dengan temperatur V akhir. Gitu. Ini bisa dibaca-baca juga. Dan udah. Terima kasih. Demikian video pembahasan kita kali ini. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan terakhir semangat belajarnya dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.